Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali pada sesi ini. Salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat-sahabat, kawan peneliti dimanapun berada. Pada hari ini 2 Oktober 2024, kita memperingati Hari Batik Nasional, tapi kita tidak akan bahas batik pada diskusi kita kali ini. Secara internasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Internasional. Hari ini juga di 2 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Ternak Sedunia. Kami lihat di berita juga pada hari ini juga ada peringatan Hari Jalan Kaki ke Sekolah secara internasional. Tapi kita tidak akan bahas alasan-alasan mengapa hari ini diperingati dengan hari-hari itu. Pada sesi ini kita akan diskusi terkait laporan kemajuan dan catatan harian penelitian kita, khususnya kawan-kawan yang mendapatkan hibah penelitian yang didanai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2024. Pada bagian laporan kemajuan yang sempat juga kita bahas di video sebelumnya, nanti kawan-kawan bisa cek video lain yang sudah kami unggah 1-2 hari terakhir. Setidaknya ada 4 komponen penting yang diisi di dalam paket bersamaan dengan laporan kemajuan itu. Yang pertama ada isian pada ringkasan dan keyword. Yang kedua ada isian pada laporan kemajuan itu sendiri. Yang ketiga ada isian status capaian luaran wajib penelitian kita. Kemudian yang keempat tuh ada pengisian SPTB, surat pernyataan tanggung jawab belanja penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Nanti ada beberapa contoh tampilan kami ambil dari sistem untuk informasi tambahan bagi kita semua. Kita akan lihat di bagian pertama, di bagian ringkasan penelitian dan keyword. Ringkasan penelitian ini karena namanya ringkasan tentu harus dibuat sangat singkat, padat, minimal memenuhi beberapa komponen yang harus ada di dalam ringkasan itu. Ada latar belakang penelitian kita, ada tujuan penelitian, ada metode yang kita gunakan, tahapan-tahapan yang seperti apa, ada hasil yang sudah kita dapatkan, termasuk status luaran yang kita janjikan pada tahun penelitian yang kita laporkan. Jadi karena statusnya bisa beda-beda setiap orang, nanti di dalam pengisiannya juga ada komponen yang berbeda-beda. Nah, komponen-komponen itu diisi di dalam ringkasan, dirangkai secara komprehensif menjadi satu kesatuan dan diisi langsung di dalam sistem. Ada komponen khusus yang jadi ruang tempat kita mengisi ringkasan itu. Di bagian bawahnya tuh ada keyword, kata-kata kunci yang berkaitan dengan penelitian kita, variabel-variabel penelitian kita. Kita bisa mengisi bentuknya kata atau frase yang menjadi kata kunci dari penelitian itu, dan setiap isian nanti kita pisahkan dengan tanda baca titik koma. Jadi misalnya kita buat kata kunci pertama, titik koma, kata kunci kedua, dan seterusnya. Teman-teman yang sudah mengisi tentu bisa membayangkan seperti apa isiannya. Teman-teman lain yang mungkin belum tahu, bisa melihat video kami sebelumnya terkait tampilan-tampilan di sistem BIMA terkait laporan-laporan kemajuan itu. Bagian berikutnya yang harus ada di dalam menu laporan kemajuan itu adalah laporan kemajuan itu sendiri. Jadi ada template yang bisa diambil di sistem, tidak boleh kita buat sendiri. Kita semua peneliti dilarang melakukan modifikasi
tugas kita hanya melengkapi isian-isian sesuai template yang diberikan. Di dalam template laporan kemajuan itu ada bagian hasil penelitian yang sudah kita dapatkan sampai dengan hari pelaporan itu dibuat. Jika kita mengembangkan sesuatu, tahap pengembangannya sudah sampai mana. Jika misalnya ada pembuatan alat tertentu, kita sudah buat alat itu sampai tahap mana. Jika ada tes, hasil tesnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian di bagian template itu juga ada status luaran yang kita janjikan pada jurnal tertentu sebagai luaran wajib penelitian kita. Statusnya saat pelaporan itu seperti apa masih bentuknya draft, sudah kita submit, atau mungkin sudah direview, mungkin sebagian sudah diterima, ada bukti penerimaannya, letter of acceptance-nya. Kemudian mungkin juga sebagian peneliti, khususnya penelitian-penelitian tahun terakhir itu sudah terbit atau sudah publish. Di bagian template itu juga ada peran mitra, jadi ada penelitian-penelitian tertentu khususnya skim terapan yang mitranya wajib ada. Kita harus mendeskripsikan di bagian ini peran mitra kita apa, kontribusinya seperti apa, untuk mendukung penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian karena tidak semua skim mewajibkan mitra itu ada, seperti penelitian dasar misalnya, tidak harus ada mitranya, tapi jika ada mitra atau pihak lain yang membantu penelitian, kita boleh mengisi bagian ini. Kemudian di bagian ini, di bagian template itu juga ada isian kendala-kendala yang kita temui selama proses penelitian, baik kendala berupa kendala administratif, mungkin ada kendala teknis atau kendala-kendala lain, itu kita bisa laporkan. Setiap jenis kendalanya apa, ada penjelasannya, kemudian apa yang sudah kita lakukan menyelesaikan kendala-kendala itu. Di template itu juga ada rencana penelitian selanjutnya. Jadi karena ini kita baru laporan kemajuan, tentu masih ada bagian yang akan kita selesaikan. Misalnya menyelesaikan naskah kita, menyusun laporan akhir kita, mungkin ada seminar yang akan kita laksanakan, dan seterusnya. Itu kita akan deskripsikan di sini. Termasuk bisa kita isi di bagian ini rencana penelitian kita selanjutnya pada tahun yang akan datang jika direncanakan penelitian itu multi tahun. Di bagian akhir dari laporan kemajuan tuh ada daftar pustaka, seluruh rujukan, hasil-hasil penelitian orang lain, baik berupa jurnal, buku, hasil konferen yang sudah kita rujuk, itu kita akan kutip dan disertakan di bagian daftar pustaka. Modelnya penomoran, jadi yang muncul pertama kita kutip, kita isi di nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Di bagian daftar pustaka ini kita hanya menyertakan yang kita kutip saja, jadi bagian yang tidak kita ambil mungkin dulu ada di bagian proposal, di latar belakang awal-awal, karena ini kita sedang melaporkan laporan kemajuan saja, kita hanya menyertakan yang kita kutip di laporan kemajuan ini, jadi yang lain tidak kita sertakan. Di bagian berikutnya setelah kita unggah laporan kemajuan, masih di halaman yang sama itu ada informasi tentang status capaian luaran wajib penelitian kita. Jadi jika kita menjanjikan jurnal tertentu, saat ini apa masih bentuknya draft, maka kita akan unggah draftnya. Jika statusnya sudah submit, kita akan unggah naskah yang sudah kita submit dan bukti submissionnya. Jika kita menyebutkan bahwa naskah kita itu sudah diterima, ada bukti penerimaannya pada jurnal apa dan seterusnya. Jika naskah kita, jurnal itu sudah terbit, maka kita akan menyertakan bukti terbitnya. Nah, setelah tahap ini selesai, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nanti di bagian akhir dari laporan kemajuan itu ada isian tentang SPTB, jadi surat
pernyataan tanggung jawab belanja. Di SPTB ini ada beberapa isian, ada nomor kontrak, nomor perjanjian, tanggal pelaporannya, kota pelaporannya, dan komponen-komponen, belanja bahan, pengumpulan data, dan seterusnya. Nominal dananya masing-masing kita akan isi satu persatu, kemudian nanti muncul jumlahnya apa, sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya atau ada angka yang berbeda. Nah, setelah itu selesai, kita akan mengunggah SPTB, sudah kita cetak, sudah kita tanda tangan di atas materai, dan kita nanti akan meneruskan tahap terakhir dari laporan kemajuan itu ada klik selesai. Jadi kalau ini belum diunggah, SPTB-nya belum diunggah dan selesainya tidak diklik, nanti status laporan kemajuan kita tuh masih draft. Jadi kita unggah SPTB yang sudah kita tanda tangan dan nanti ada klik selesai di bagian bawah, nah, baru selesai. Nanti seperti yang muncul di tampilan, jika kita ada beberapa penelitian dan sudah diunggah, nanti muncul keterangannya sudah diunggah, baik judul yang pertama maupun judul yang berikutnya. Bagian akhir dari diskusi kita hari ini adalah pelaporan catatan harian. Catatan harian itu isinya apa saja yang kita lakukan, tahap demi tahap, hari demi hari, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun 2024, kita melaksanakan kegiatan apa, kemudian deskripsi kegiatannya, persentase capaiannya kita akan isi, dan nanti ada bukti. Jadi, jika misalnya kita ada rapat, maka kita akan tulis ada rapat, ada deskripsinya, yang rapat berapa orang, rapat tentang apa, bahasannya apa saja, pesertanya siapa saja, dan seterusnya. Nanti kita akan sebut jika rapatnya itu sudah selesai, capaiannya 100%, dan kita akan unggah bukti rapatnya, mungkin daftar hadirnya, ada foto-fotonya, ada notulensi rapatnya, maka baru kita bisa lanjut ke tambahan data catatan harian berikutnya. Jadi jika kita menyebut kegiatan catatan harian kita itu menyusun instrumen penelitian, maka kita akan mengunggah instrumen yang kita susun. Jika instrumen itu sudah selesai, kita bisa tulis 100%. Jika baru sebagian, ya kita boleh menyesuaikan persentasenya, 50-kah, 60%, dan seterusnya. Harapannya apa yang kita isi bisa tuntas tepat waktu, kemudian penelitian kita semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana, mencapai tujuan penelitian kita, mencapai target luaran yang kita janjikan. Mudah-mudahan penelitian kita tahun ini lancar dan berpeluang didanai di tahun-tahun berikutnya. Demikianlah video kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian penelitian kita mencapai tujuan yang kita tetapkan sesuai rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Mudah-mudahan penelitian tahun ini lancar dan berpeluang untuk didanai pada tahun-tahun berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.